Selamat pagi. Kita membahas persamaan garis lurus. Soal kita ambil dari soal UAS 2020 nomor 22. Persamaan garis yang melalui negatif 2,3 dan bergradian negatif 3 adalah A, B, C, dan D. Sekarang yang ditanyakan adalah persamaan garis yang melalui, nah kita dapat info di sini ada titik yang dilewatinya, yaitu melalui titik negatif 2,3 dan bergradien 3. Ada dua info yang harus kita pakai untuk menemukan persamaan garis yang dia minta. Nah, persamaan garis jika kita buat bentuk umumnya, persamaan garis ini kita harus ingat bahwa ini yang harus kita garis bawahi, bahwa persamaan garis itu secara umum atau bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah persamaan umum garis. Nah, apa itu Y? Y adalah absis. Ordinat. X adalah absis. Y adalah ordinat, X adalah absis. Kalau di sini titiknya adalah negatif 2,3, titik yang dilewati adalah negatif 2,3, berarti X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 3. X itu dinyatakan dengan absis, Y itu dinyatakan dengan ordinat. Gabungan antara absis dan ordinat itulah yang disebut dengan koordinat. Ya, ini hanya istilah saja. Baik. Nah, kembali ke soal. Berarti persamaan garis itu adalah yang dia minta adalah Y sama dengan MX plus C. Tapi dia M-nya harus berbentuk gradien. Ini namanya gradien. Berapa? Nah, itu yang menjadi spesifik dari setiap garis. Nah, katakan bergradien negatif 3. Di sini M-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah dapat informasi. M-nya negatif 3, X-nya negatif 2, Y-nya 3. Nah, tinggal mencari C-nya. Setelah kita dapat C-nya, berarti kita sudah menemukan spesifik dari persamaan garis yang dia minta. Baik, kita selesaikan bahwa Y sama dengan MX plus C. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Y-nya adalah 3, sama dengan X-nya adalah negatif 3, M-nya adalah negatif 3, X-nya adalah negatif 2, ditambah C. Oke, kita teruskan. Bahwa persamaan garis itu adalah 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2, negatif kali negatif positif, berarti jadi 6 tambah C. Kita sudah menemukan satu persamaan untuk menemukan si C. 6 tambah berapa supaya 3? Berarti kita mau menemukan si C berapa harganya. Karena di C ditemani 6, 6 ini kita buat jadi 0, kita kurangkan 6. Di sini juga kita kurangkan 6, sehingga kita peroleh di sini tinggal C, 6 kurang 6, 0, 3 kurang 6, negatif 3. Karena kita sudah memperoleh nilai C sama dengan negatif 3, X-nya negatif 2, Y-nya 3, M-nya negatif 3, kita bisa membuat dalam suatu persamaan garis. Nah, bahwa persamaan garis yang melalui negatif 2,3 dan mempunyai gradien negatif 3 adalah Y sama dengan M-nya negatif 3, berarti negatif 3X tambah C kurang 3. Inilah persamaan garisnya secara spesifik. Ini secara umum, garis yang melewati titik ini dan gradiennya negatif 3 ini. Loh, kok tidak ada, Bu? Nah, kita hanya mengubah bentuknya
bentuknya casingnya aja supaya modelnya seperti yang diminta dalam solusi ABCD. Kita perhatikan di sini nilai X-nya ditaruh di depan bernilai positif. Nah, supaya negatif 3 ini jadi bernilai positif nanti kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Nah, supaya dia pindah ke sebelah kiri kita tulis ulang. Y sama dengan, kita tulis ulang, negatif 3X kurang 3. Maka kita hilangkan dia dari sebelah kanan, negatif lawannya positif 3X. Ini kita tambahkan positif 3X, di sini juga kita tambahkan 3X. Lalu di sini ada negatif 3 supaya jadi 0, kita tambahkan 3. Di sini juga kita tambahkan 3. Nah, sehingga 3X kurang 3X 0, 3 kurang 3 0, di sebelah kanan tinggal 0. Berarti perhatikan di sini X-nya kita pindahkan sebagai sifat komutatif, 3X-nya Ibu taruh di depan, 3X, Y-nya ditaruh di sampingnya, positif Y tambah 3 sama dengan 0. Inilah persamaan garis yang diminta. Kita lihat jawaban soal ada di C. Nah, demikian untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini bercerita masih tentang garis lurus, persamaan garis yang masih melalui suatu titik yang diketahui, tapi ada sifat lain yang diberitahukannya tegak lurus. Dia tegak lurus dengan terhadap garis yang lain. Garis itu tidak diberitahukan gradiennya, tapi diberitahukan sifat gradien garis yang melalui titik negatif 3,1 itu dia tegak lurus dengan sebuah garis yang diketahui inisialnya. Jadi garis inilah yang menjadi informasi kita. Ini yang menjadi informasi kita. Kita carilah gradien garis yang diketahui tersebut. Nah, untuk apa? Gini. Nah, kita akan disuruh membuat persamaan garis. Persamaan garis kita buat seperti tadi, bahwa kita menemukan suatu persamaan garis. Yang diminta adalah Y sama dengan MX plus C. Ini yang diminta. Nah, garis ini melalui titik negatif 3,1. Garis ini melalui titik garis negatif 3,1. Negatif 3 itu adalah sebagai X, 1 itu adalah sebagai Y. Nah, gradiennya kalau tadi kita sudah langsung dikasih tahu gradiennya negatif 3. Tapi gradiennya ini belum dikasih tahu. Tapi dia kasih tahu bahwa gradiennya ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, emang garis ini berapa gradiennya? Nah, gradien ini di sini harus Ibu kasih tahu. Gradien adalah perbandingan antara koefisien X dan koefisien Y. Perbandingan antara koefisien dengan koefisien Y. Sudah dibandingkan lalu dinegatifkan. Ini yang harus diingat ya, lalu dinegatifkan. Nah, kalau begitu berapa gradien garis ini? Garis yang diberitahukan kita misalkan inilah gradien garis yang pertama. Gradien garis yang pertama diberitahukan gradiennya adalah koefisien X yang berada di depan X itu adalah, kita kasih tanda negatif dulu, ini harus syaratnya 3. Lalu koefisien Y-nya yang ada Y-nya angka di depan Y angka 4. Inilah gradien garis ini. Katanya garis ini tegak lurus dengan ini. Dengan garis yang sudah diberitahukan. Nah, ada sifat yang harus kita ketahui juga bahwa jika ini adalah garis yang pertama dan kita harus menemukan garis yang kedua itu mempunyai gradien juga, kita nyatakan sebagai gradien garis yang kedua misalnya. Ini garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Ini garis yang pertama yang diberitahukan. Ini adalah garis kedua yang mau kita cari, yang katanya garisnya yang kedua ini tegak lurus dengan garis yang pertama. Nah, ada salah satu sifat yang harus kita ketahui bahwa apabila dua garis saling tegak lurus, yaitu garis 1 dan garis 2, maka gradien garis yang pertama jika dikalikan dengan gradien yang garis yang kedua itu bernilai negatif 1 jika
kedua garis itu, misalnya garis pertama tegak lurus dengan garis yang kedua. Ini syarat yang harus kita ingat. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, nah, ini yang harus kita ingat dan garis bawahi. Nah, kalau garis pertama sejajar dengan garis kedua, maka gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua. Misalnya garis yang pertama negatif 3/4 misalnya ya. Maka gradien garis yang kedua apabila dia sejajar dikasih tahu berarti gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis kedua. Tapi dalam soal ini dia minta harus yang tegak lurus. Garis yang kita disuruh cari, yang akan kita cari tegak lurus dengan garis yang pertama. Oleh karena itu gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua apabila dikalikan harus negatif 1. Oke, kita sekarang sudah tahu gradien garis yang pertama, kita belum tahu gradien garis yang kedua. Oleh karena itu kita cari bahwa gradien, karena kedua garis yang diminta itu tegak lurus, maka gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua harus bernilai negatif 1. Gradien garis yang pertama diberitahu negatif 3/4. Sementara gradien garis kedua kita tidak tahu, harus bernilai sama dengan negatif 1. Kita mau mencari nilai M2. Oleh karena itu, negatif 3/4 ini harus menjadi angka 1, harus 1 M2. Supaya negatif 3/4 menjadi 1, kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini kita anggap suatu bilangan. Nah, kita bagi dengan bilangan yang sama, ya bilangan yang sama dengan dia, negatif 3/4. Karena negatif 3/4 dibagi negatif 3/4 sama dengan 1. Lalu dengan syarat bahwa hal yang sama juga kita lakukan di sebelah kanan supaya tidak merubah persamaan tersebut, tidak merubah nilainya. Jadi ini juga kita bagi dengan negatif 3/4. Nah, kita lanjutkan. Negatif 3/4 dibagi negatif 4, 1. 1 kali M2, M2. Diperolehlah M2-nya sama dengan negatif 1 bagi. Nah, tanda garis bagi itu kita buat menjadi bagi seperti ini, menjadi dibagi negatif 3/4. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya pasti positif. Tanda bagi berubah menjadi tanda kali apabila kita balik pembilang dan penyebutnya. Ya, negatif 1 bagi negatif 4/3. Negatif bagi negatif positif, berarti M2-nya sama dengan positif 4/3. Inilah gradien garis yang dia minta. Jika kita lanjutkan menemukan garis tersebut, berarti garis itu yang bernama umum Y sama dengan M2X tambah C adalah garis yang melalui titik X, Y negatif 3,1, Y-nya 1. M2-nya sudah kita peroleh 4/3. X-nya bernilai negatif 3 ditambah C. Jadi ada satu komponen lagi yang belum kita tahu nilainya, yaitu C. Nah, kita akan ketahui dari sini 1 sama dengan negatif 3 dibagi 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali 4, negatif 4 tambah C. Tujuan kita mencari nilai C. Untuk mencari nilai C kita harus buat negatif 4 jadi 0. Kita tambah 4. Di sini juga kita tambah 4. Sehingga kita peroleh di sini nilai C sama dengan 5. Dengan memperoleh nilai C sama dengan 5 bisa kita kembalikan ke bentuk awalnya bahwa persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan M2 tadi 4/3 X M2X tambah C tambah 5. Nah, kita lihat jawabannya tidak ada dalam bentuk seperti ini. Nah, kita hanya rubah ini menjadi, kita rubah menjadi bentuk lain tapi yang senilai. Karena ini ada penyebutnya 3, kita kalikan 3. 3 kali Y, 3Y sama dengan 3 bagi 3, 1
1, 4 kali X, 4X tambah 5 kali 3, 15. Nah, kita perhatikan lagi. Sudah tidak ada penyebut, tapi dikumpulkan dalam satu tempat. Kita lihat nilai X-nya di depan, 4X ada, lalu kita ubahlah 4X-nya itu berada di depan, bernilai positif, kita pertahankan di sini. Yang kita hilangkan adalah 3Y-nya. 3Y di sini kita tulis sama dengan 4X tambah 15. Nah, karena kita mau mempertahankan 4X di sini, jadi yang kita kurangkan adalah 3Y. Kita hilangkan 3Y di sebelah kiri. Di sini juga kita buat kurang 3Y. Sehingga kita peroleh di sini 0 sama dengan 4X. Y-nya kita taruh di depan, kurang 3Y tambah 15. Jadi persamaan yang dia minta adalah yaitu 4X kurang 3Y tambah 15. 4X, kita lihat C-nya, kurang 3Y tambah 15 sama dengan 0. Demikian.